Selamat pagi. Yes, komen ini sudah berkali-kali saya buatin konten. Ya, sebetulnya judulnya gampang. Itu pilihan hidupmu. Ya, saya lihat ini. Ketut Pasek 716. Ya, dari Pak Ketut Pasek 716. Kalau orang yang asam lambung, saya nggak ngerti maksudnya orang yang asam lambung itu apa. Ya, saya berkali-kali selalu bilang jangan memusuhi asam lambung. Karena asam lambung itu ada sebagai anggota tubuhmu. Jangan memusuhi. Percaya sama saya, jangan memusuhi. Kalau kamu memusuhi asam lambung, cara memusuhi asam lambung adalah dengan makanan dan dengan minuman. Itu udah pasti itu. Sama obat, tiga. Pasti bermasalah lambungmu. Dan kalau lambungmu bermasalah, pasti ginjalmu bermasalah. Itu urutannya udah pasti begitu ya. Urutannya pasti begitu. Terus pekerjaan petani, apakah boleh gak sarapan? Ya itu pilihan. Petani itu kan kewajibanmu. Nggak usah dikeluhkan. Jangan jangan playing victim sama pekerjaanmu sendiri. Kamu mau pengacara itu pilihanmu jadi pengacara. Kamu mau jadi petani itu pilihanmu jadi petani. Kamu mau jadi kuli itu pilihanmu jadi kuli. Kamu mau jadi karyawan itu pilihanmu jadi karyawan. Kamu mau jadi pengusaha itu pilihanmu jadi pengusaha. Jangan playing victim. Jangan. Kamu nanti bermasalah dengan uang nantinya kalau kamu playing victim. Kalau kamu petani, kerjakanlah sebagai petani yang baik. Kalau kamu karyawan, bekerjalah sebagai karyawan yang baik, yang betul-betul mencintai pekerjaan yang dipercayakan kepadamu, yang betul-betul mencintai tanah dan bibit dan tanaman yang kamu tanam. Kalau kamu menjadi pengusaha, betul-betul mencintai usaha yang kamu kerjakan. Itu baru benar. Jadi jangan playing victim dengan apa yang memberi hasil buat hidupmu, jangan. Tapi yang berhubungan dengan kesehatan tubuhmu, ini saya pakai jari ini, ya. Yang berhubungan dengan kesehatan tubuhmu itu 1000% tanggung jawabmu. Kamu mau melakukan apa tidak? Nah, itu pilihan kamu. Karena kalau kamu seperti ini ya, Pak Ketut ya maaf ya, kalau kamu playing victim seperti ini, ya, kamu mencari kambing hitam yang satu dan membela yang lain dengan tanpa mengerti apa yang harus kamu putuskan dalam kehidupan kamu akan menjauhkan rezekimu. Seumur hidupmu kamu akan susah. Tidak sarapan itu hubungannya dengan kesehatan. Petani itu hubungannya kamu untuk menghasilkan uang, pekerjaan kamu. Dua-duanya harus dijalankan. Jangan dijadikan playing victim, mengasihani diri sendiri. Itu sifat manusia yang paling goblok menurut saya. Playing victim dengan kalau dalam bahasa orang-orang bule itu poor little all of me gitu. Tolong kasihani saya ini petani. Bagaimana kalau saya ini seorang petani, saya tidak sarapan? Tidak ada hubungan itu urusanmu. Itu urusanmu untuk menentukan, urusanmu untuk memilih, urusanmu untuk melakukan. Satu yang harus kamu lakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Gitu. Makanya kalau orang-orang yang tidak waras menyebutnya itu dilema. Kalau saya menyebutnya berkah. Karena dengan cara tidak sarapan, saya akan semakin sehat. Karena manusia sejatinya, jam makannya itu di atas jam 12. Kenapa? Karena ketika di atas jam 12, asam lambungnya surplus. Kamu ajak geber-geberan, makan apa aja aman, tidak ada masalah. Apalagi kamu seorang petani, yang ketika kamu makan apapun menjadi energi buat tubuhmu. Gitu. Harusnya kamu bersyukur melebihi orang-orang kantoran. Karena apa? Karena apa yang kamu makan justru malah membuat kamu berenergi. Dan kamu pasti lebih sehat dari orang-orang kantoran. Kok bisa? Ya karena orang-orang kantoran apa yang dimakan jadi lemak. Apa yang dimakan jadi cadangan energi. Kamu pikir cadangan energi bagus? Enggak ada yang bagus. Itu adalah calon penyakit. Dia sama saja sedang menciptakan monster dalam kehidupannya. Sedang memelihara monster dalam kehidupannya. Begitu meledak, jeger. Maka hasil kerjanya dia 10-20 tahun habis untuk ngurusin masalah dia di ranjang termahal di muka bumi. Namanya ranjang rumah sakit. Hidup itu pilihan, Pak. Jangan mengeluh untuk hal-hal yang kamu harus bertanggung jawab di dalamnya. Rezekimu jauh.
Beneran. Rezekimu jauh. Saya kalau ketemu orang ya, saya tahu nih orang kena jantung nih, saya tahu nih orang kena kanker nih. Terus kemudian saya ngomong, dia ngomong lebih banyak dari saya tinggal pergi saya. Ngapain saya ketemu sama orang memberikan solusi kalau dia mengasihani dirinya sendiri dan bangga dengan penyakitnya? Nggak perlu saya bela. Saya tinggal. Ya urusin soal penyakitmu, goblok aja kamu. Penyakit dipelihara, penyakit disayang. Kalau saya nggak sayang penyakitnya. Karena apa ya? Karena saya sejatinya sehat. Saya sejatinya fit. Makanya vitalitas itu ada harga. Jangan salah, vitalitas itu ada harga. Sama seperti kamu bekerja ada harga. Keahlianmu dibayar. Atau waktumu dibayar. Nah, kamu yang mana? Kamu yang waktunya dibayar atau keahlianmu dibayar? Kalau kamu waktunya dibayar, ya seumur hidup kamu akan seperti itu kalau tidak merubah mindsetmu. Apa yang waktunya dibayar, Pak? Ya waktunya dibayar ya kayak pembantu, ya kuli, ya itu yang waktunya dibayar. Sudah ada takarannya itu, sudah ada takarannya. Tapi kalau dirinya dibayar, dia punya keahlian apa? Kayak tukang, ya dia tukang kayu, tukang batu, itu keahlian yang dibayar. Gitu. Beda harganya, beda. Makanya manusia bisa mendapatkan 3 kesempatan menghasilkan uang. Yang pertama dia menjadi pengusaha. Kalau kamu menjadi pengusaha, kamu membangun bisnis, berarti kamu udah siap modal. Itu modalnya banyak banget karena harus mempersiapkan dan menciptakan. Itu manusia, yang pertama. Yang kedua, kamu punya keahlian. Keahlian kamu yang dibayar. Pasti duitnya lebih sedikit daripada pengusaha, pasti. Tapi dia lebih makmur daripada yang ketiga nanti yang saya sebutkan. Kalau kamu punya keahlian kamu yang dibayar. Bisa per jam, bisa per hari, bisa per term, bisa per paket, bisa per apa pokoknya. Itu keahlian kamu yang dibayar. Kayak insinyur, satu paket. Ya, yang dia gambar, selesai dia gambar, dia bayar. Gitu. Ya, ada mandor. Keahlian dia untuk memanage tukang, dia dibayar. Gitu. Satu apa? Ya satu kontrak. Gitu. Tukang, dia menjadi tukang apa? Tukang batu. Dibayar ketika kapan? Ketika dia harus mengatur batu-batu yang harus disusun supaya menjadi kekuatan pondasi yang baik, yaitu tukang batu. Cara dia ngaduk semen, cara dia memasang batu di atas semen, itu dia punya keahlian khusus. Gitu. Kamu mau ikut-ikutan nggak bisa, karena itu tukang, keahlian yang dibayar. Gitu. Ya, atau kamu nggak punya keahlian apa-apa, ya kamu jadi employee. Jadi employee nggak usah ribut macam-macam. Ikutin aja sampai kamu punya keahlian, baru kamu bisa bargaining untuk tenagamu. Gitu. Ini kan banyak orang-orang yang menjadi employee tapi pengen hebat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Semua sudah ada rule-nya, polanya itu sudah ada. Sama seperti pola sehatmu, pola hidupmu, itu sudah ada semua. Tinggal kamu mau ngikut apa tidak. Kamu lihat aja itu, karyawan-karyawan yang kena PHK itu, yang perusahaannya tutup. Apalagi yang kemarin lagi rame itu ya, perusahaannya yang kasih makan dia di demo. Karena kamu apa? Termakan sama orang-orang yang ahli memanipulasi situasi. Makanya mereka menggerakkan demo. Gitu. Ini hal-hal yang paling vital yang kamu perlu buat. Itu hal-hal yang paling penting untuk kamu perhatikan sehingga kamu tidak menghakimi dirimu sendiri dengan poor little of me, mengasihani diri dengan kayak begini. Jangan, Pak, jangan. Itu kamu akan menjauhkan rezekimu. Kalau kamu tidak sarapan, itu berarti kamu kepingin menyehatkan tubuhmu. Tubuhmu bagus, tubuhmu kuat, tubuhmu tidak gampang sakit. Itu baru tidak sarapan, itu betul. Tapi kalau tidak sarapan, kamu gabungkan dengan pekerjaan kamu, itu kamu salah besar. Tanggung jawab yang sama itu kamu ada di pundakmu. Untuk apa? Menghasilkan uang dan menjaga kesehatan kamu. Itulah tanggung jawabmu. Gitu. Jangan mengasihani diri. Ya kalau kamu tidak mau ya silakan aja. Kan tidak ada yang tahu kamu sarapan apa tidak. Kamu kan cuma dengerin konten saya kan tidak ada di sebelahmu untuk melihat kamu sarapan apa tidak. Kamu makan apa tidak, itu kan urusanmu sendiri. Ngapain kamu mengasihani diri sendiri untuk sesuatu yang adalah tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Jangan, percaya sama saya. Kalau kamu mau merubah masa depanmu, nomor satu yang kamu harus rubah adalah mindsetmu. Nah, cara mindset seperti ini jangan dipelihara. Trust me, jangan dipelihara. Karena apa? Dua-duanya tanggung jawab. Yang satu tanggung jawab pribadimu, yang satu tanggung jawab untuk keluargamu. Selama orang itu hidup dan bernapas, dia hidup, nomor satu yang dia harus perjuangkan adalah finansial. Yang lain abaikan, perasaan abaikan, yang lain abaikan. Finansial nomor satu.